semuanya gitu. Jadi jangan sampai organisasi itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, bahkan sering saya singgung-singgung di media, bahkan di halaman Facebook saya, di story Instagram atau di WA, dan dimanapun saya juga sering menekankan gitu ya. Berorganisasi itu kita harus mau untuk malapah gedang. Jadi dalam artian malapah gedang itu adalah benar-benar mau berusaha untuk membesarkan organisasi tersebut dari titik nol. Maksudnya dari titik nol itu dari sejak organisasi itu dibentuk sampai dengan organisasi itu menjadi besar oleh kita, oleh semuanya gitu. Jadi jangan sampai organisasi itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk sebatas kickback mendapatkan kickback. Kita masuk ke organisasi dan kita di organisasi tersebut cuman pengen dapat kickbacknya doang. Organisasi dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi gitu. Misalnya salah satu contohnya ya, kita bikin produk atau kita bikin konten dengan atasnamakan pribadi, dan di dalamnya semua itu adalah konten lembaga itu. Begitupun juga di dalamnya juga kita bikin sebuah produk yang dimana produk itu mengatasnamakan lembaga itu. Misalnya saya punya punya produk makanan, misalnya rengginang misalnya, lalu saya punya organisasi namanya Karang Taruna gitu. Jadi saya kasih nama aja Rengginang Karang Taruna. Lalu hasil royalti dari jualan saya nggak dibagi dua dengan Karang Taruna gitu. Malah masuk ke dana pribadi saya sendiri, ke ATM saya pribadi gitu. Dan itu nggak bisa gitu ya, nggak bisa gitu, nggak bisa dan nggak boleh lah, maksudnya nggak boleh gitu, nggak bisa masuk ke pribadi, harus dibagi dua maupun tidak, karena kita mengatasnamakan lembaga. Adapun konten saya yang kemarin yang masih tanyain, lo kok bawa-bawa ormawa sih, kontenmu tuh bawa-bawa ormawa gitu. Saya bilang gini, saya hanya membahas sudut pandang saya dalam kita mau berproses di mana gitu. Itu maksud saya. Dalam konten saya yang membahas tentang organisasi mahasiswa itu bukan dalam artian saya menjadikan konten pribadi saya untuk untuk ormawa, tapi itu konten saya bikin konten untuk saran kepada kawan-kawan di manakah kita harus berproses. Nah itu ada yang nanya ke saya gitu. Nah dalam pembahasan kali ini saya bukan nyinggung sih atau apa ya, karena faktanya di zaman sekarang itu memang banyak ya orang-orang yang memanfaatkan organisasi, orang yang memanfaatkan lembaga untuk kepentingannya pribadi gitu. Ya mohon maaf gitu, mohon maaf, kita nggak setuju kalau kayak gitu. Kalau misalnya masuk organisasi cuman pengen dapat kickbacknya doang, ya itu mah tidak disarankan dan memang tidak bagus juga. Karena ya berorganisasi itu kita sama-sama berjuang di dalamnya gitu. Adapun tipikal proyek, ya itulah orang-orang yang menjadi benalu gitu dalam sebuah organisasi. Organisasi itu dijalani, dibesarkan, dan kita sama-sama di dalamnya. Jangan sampai kita menjadi menjadi sampah gitu dalam organisasi. Kita aktif di organisasi manapun silahkan, selama kita benar-benar mau berjuang di sana, mau menimba ilmu di sana, mau menimba pengalaman di sana, dan tidak mau membuat masalah di sana, ya silahkan jalani. Tapi kalau kita masuk organisasi dan di sana kita bikin gara-gara, bikin malu lembaga organisasinya, terus kita bikin masalah terus, dan kita memanfaatkan organisasi itu untuk kebutuhan pribadi kita sehari-hari, dalam artian ngalah duit dalam organisasi, ya itu tidak disarankan. Mohon maaf, itu tidak boleh.
maupun itu organisasi masyarakat, maupun itu pun organisasi mahasiswa, kita harus sama-sama membesarkannya gitu, membesarkan organisasi. Apalagi bagi saudara-saudara yang dari dulu itu senang sekali berorganisasi atau memiliki tipikal organisator ya, memiliki tipikal jiwa tipikal organisator ya, maka laksanakanlah itu gitu. Selama itu baik untuk kita ya silakan jalankan. Kalau selama kita tidak bisa amanah dalam berorganisasi ya jangan berorganisasi, udah kerja aja gitu. Kenapa saya sering membahas organisasi ya karena memang saya senang juga di organisasi. Banyak hal-hal baru yang bisa kita dapat selama organisasi itu beres, selama organisasi itu bisa tidak ada masalah, is no problem, dan ketika ada masalah bisa diselesaikan bareng-bareng. Jangan sampai ada luka kecil di kotel terus jadi gede kan. Nah, jangan sampai masalah kecil itu bisa menjadi besar gitu. Kalau masih ada masalah kecil, kita selesaikan sama-sama, selesaikan bareng-bareng, dan kita selesaikan baik-baik gitu. Jangan sampai. Terus kita dalam organisasi juga harus ada etika gitu. Ketika misalnya ada orang yang diamanati menjadi infokom atau orang yang diamanati menjadi kominfo, ya kita harus bisa memberitakan sesuatu yang benar-benar bagus, yang benar-benar sesuai fakta gitu. Jangan sampai menjadi seorang infokom, menjadi seorang kominfo itu hanya bisa main copy paste-nya saja gitu ya. Saya di sebuah organisasi di halaman kampung saya, dan saya diamanati menjadi bagian kominfo. Itu saya sudah sering gitu menemukan tipikal orang yang copy paste ya, copyright ya, tanpa ada seizin lembaga tersebut gitu. Saya bikin poster, saya bikin pamflet, saya bikin apapun ya, di sana saya bikin pamflet, bikin poster, bikin gambar-gambar, dan mereka ngambil aja gitu, nggak ada izin, nggak ada hak cipta, dan itu tidak boleh gitu. Ya gitu saja. Apapun bidang-bidangnya dalam organisasi, kita lihatkan visi misi kita dulu gitu, sesuaikan semuanya dengan visi misi, jalani dengan baik. Kalau bisa menjalani dengan baik ya insya Allah gitu, organisasi itu kan jalan gitu, dari atas sampai bawah itu kan aman gitu. Dari atas itu harus bisa memotivasi ke yang di bawah gitu, yang di atas itu memotivasi, yang di atas memotivasi, yang di tengah itu menjadi penopang, lalu yang di bawah itu menjadi pendorong. Terus link dari atas, tengah, dan bawah itu harus saling memotivasi gitu, antara ketua, staf, dan anggota itu harus solid gitu. Kalau ketua, staf, dan anggota tidak solid ya maka tidak akan ada solidaritas sedikit pun gitu. Dan saya sudah sering menemukan hal itu ya, sebuah organisasi yang awalnya besar, dikenal banyak orang, disegani banyak orang, dan peminatnya juga banyak gitu, dan pada akhirnya karena sistemnya tidak jelas, dan akhirnya jiwa organisatornya juga kurang, terus dari atas, tengah, dan bawahnya tidak saling mendukung elemen-elemennya, ya udah organisasi itu bobrok gitu. Gak usah nunggu 1 hari, gak usah nunggu 1 tahun 2 tahun gitu, setengah tahun aja, setengah bulan aja, atau 3 bulan lebih itu udah bobrok organisasi yang kayak gitu. Kalau organisasi yang dari atas, bawah, sampai atas, tengah, dan bawah saling mendukung, ya organisasi itu akan besar gitu. Ya, intinya kita harus gitu dalam organisasi. Jangan memanfaatkan organisasi untuk kepentingan pribadi gitu. Terus jangan sampai dalam organisasi kita cuman pengen enaknya aja gitu. Saya masuk organisasi ini karena kalau saya masuk di sini nih gampang makan gitu. Saya masuk di sini itu karena saya gampang duit gitu, dan itu nggak boleh. Itu mohon maaf gitu, itu nggak bisa, dan ya harus diperbaiki gitu. Kalau memang kita menemukan tipikal misalnya saudara-saudara itu adalah organisator, aktivis, kita menemukan tipikal orang kayak gitu, ya silakan cepat dibereskan dan jangan dibiarkan gitu. Kalau menemukan 1 orang aja itu bisa ngaruh semuanya. Kalau baru 1 orang cepat dibereskan ya udah beres kesannya. Kalau nemunya 2 orang, 3 orang, 4 orang, wah itu udah masalah besar nanti. Kita menemukan 1-2 orang tipikal yang seperti itu, cepat bereskan. Kalau dibiarkan saja ya nanti jadi benalu gitu. 1 benalu aja pohon bisa mati gitu. Ya. Intinya dalam berorganisasi kita harus istiqomah dan
dalam berorganisasi juga kita harus menjalankan semuanya dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai organisasi itu mati karena ulah kita sendiri, karena perilaku kita sendiri. Dan saran dari saya ketika berorganisasi, mari kita besarkan organisasi itu, jangan menjatuhkan organisasi itu, dan kita jaga nama baik marwah organisasi itu.